Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ittaqallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum minal muslimun. Bersyukur atas segala karunia, anugerah, dan begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sebagai hamba-hambanya di muka bumi ini. Dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, berselawat kepada ya Habibullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan insyaallah semoga tercurah kepada keluarga besar beliau, para sahabat-sahabatnya, tabi'i wa tabi'innya, dan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW akan senantiasa diselamatkan baik di kehidupan dunia yang fana ini, yang sementara ini, yang sesaat dan sebentar ini, dan kelak menuju kampung akhirat yang abadan, tentu saja itu pasti abadi. Para sahabat-sahabatku tersayang, para pemirsa, para penonton dimanapun Anda berada, mudah-mudahan para sahabat-sahabat saat ini senantiasa diberikan kesehatan selalu, dimudahkan dalam segala urusan, dilancarkan rezekinya, dan tentunya saat ini akan baik-baik saja, amin Allahumma ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat, saat ini saya berada di rumah di rumah ayah saya, di rumah kakeknya Bos Perdi. Saya harus bercerita kepada para sahabat-sahabat agar tidak ada tanda tanya benar dan tidaknya ini rumah dari kakek Bos Perdi. Benar para sahabat, sebagaimana kemarin sore para sahabat-sahabat telah melihat bahwa istri saya, Neng Yuli, ataupun panggilan tersayang saya Adinda, telah direbut oleh Jagabaya. Terkutuk Jagabaya, berdebah kepada dia. Tega-teganya dia menusuk Bung Laga dari belakang. Tega-teganya dia menculik orang yang tersayang, dan tega-teganya dia membiarkan saya menderita seperti ini. Para sahabat-sahabat, secara kronologis perlu saya paparkan, perlu saya daur ulang, dan kita flashback ke masa lalu Bung Laga. Bung Laga punya 7 istri di saat menjadi preman sebelum ditobatkan oleh Bang Lampung. Kenapa dalam rumah tangga Bung Laga berantakan? Karena saat itu Bung Laga terlalu temperamental, terlalu egois, terlalu ambisius, dan tidak memperhatikan, tidak memberikan kasih sayang kepada istri-istri Bung Laga. Dan semua itu akan Bung Laga jadikan pelajaran yang berharga dan tidak akan jatuh ke lubang yang sama. Dalam 7 istri tersebut, 4 yang telah berpisah, 3 masih bersama Bung Laga. Dan ini di rumah kakek dari Bung Laga, di rumah ayahnya Bung Laga ini merupakan istri yang kelima, Neng Yuli namanya. Jadi jujur, begitu amat remuk, begitu amat sangat hancur perasaan Bung Laga, perasaan saya. Karena dengan mata kepala sendiri saya melihat
istri saya berselingkuh dengan Ki Jagabaya. Saya tahu, karena dengan cara mengadu ilmu tidak mungkin Ki Jagabaya bisa mengalahkan saya. Jadi jalan satu-satunya secara halus dia merebut istri kesayangan Mulaga. Rahwana telah menculik, telah merebut Adinda dari Mulaga. Para sahabat-sahabat saya, dan perlu diketahui, sebenarnya sifat asli dari Neng Yuli adalah istri yang soleha, istri yang bisa berbagi kasih dan sayang, istri yang mau diajak suka dan duka, dan istri yang selalu memperhatikan suami. Tapi tak habis pikir, dan saya tak menyangka, mungkin karena pelet, mungkin karena gendam, istri tercinta telah melupakan suami. Sahabat-sahabat, saya duduk di sini di rumah kakek Bos Perdi, di rumah ayahanda tercinta, untuk meyakinkan para sahabat-sahabat bahwa sebenarnya memang disinilah tempat Neng Yuli bersama ayahanda bersama kakeknya Perdi. Dan jujur, Nak Perdi atau Bos Perdi Neng Yuli bukan merupakan ibu kandungnya, tapi dianggap ibu kandungnya sendiri oleh Nak Perdi. Dia marah, dia murka, dan dia kecewa. Wajar, manusiawi. Karena bagaimanapun saya sebagai ayahandanya tercinta, dan Neng Yuli yang telah dianggap sebagai ibu kandungnya, dia merasakan betapa hancurnya hati seorang ayah, betapa terlukanya hati seorang bapak, dan betapa kecewanya hati seorang orang tua yang istrinya, yang ibunya telah diculik oleh Ki Jagabaya. Sebagai seorang suami, harus saya pertahankan kesucian dan kesetiaan cinta. Harus. Mulaga lemah, bukan lemah para sahabat-sahabat, karena karakter berbeda-beda. Dengan karakter itulah saya tidak bisa menyembunyikan bagaimana sifat seorang suami. Saya lemah, benar. Saya cengeng, benar. Dan saya atau Mulaga terlalu sentimental. Karena saya mengalami, saya yang merasakan selama 7 tahun membina hidup rumah tangga bersama Neng Yuli, Adinda tercinta, tidak pernah terjadi yang namanya perakiran Iran, yang namanya perang, yang terjadi yang namanya huru-hara. Belum pernah terjadi selama ini. Baru kali ini terjadi. Siapa yang tidak akan kecewa? Siapa yang tidak akan murka apabila istrinya diculik, direbut oleh Ki Jagabaya ini? Na'udzubillahi min dzalik. Jadi wajar Ki Jagabaya melakukan apapun dia lakukan agar Mulaga bisa hancur hatinya, agar Mulaga bisa lemah keimanannya. Wajar sekali. Perlu saya ulas, karena dengan kekuatan, dengan mengadu ilmu, belum tentu Ki Jagabaya bisa mengalahkan Mulaga. Karena saya tahu Bung itu Ki Jagabaya. Saya pernah 10 tahun satu perguruan dengan Ki Jagabaya.
Satu perguruan, tapi beda aliran. Kita flashback kembali ke masa lalu Ki Jagabaya. Sebelum dia kenal guru dengan Ki Buyut Manguntapa, Ki Jagabaya merupakan orang yang agamais, orang yang sering sedekah, orang dermawan, orang yang mau berbagi suka dan duka. Dan saya sangat kecewa sekali setelah saya tobatkan oleh Bani Lampung. Saya amat sangat kecewa sekali dengan kelakuan yang namanya Ki Jagabaya. Karena 100 derajat Ki Jagabaya berubah dengan totalnya. Dengan 100 derajat Ki Jagabaya melupakan masa lalu yang begitu bagus, yang begitu amat sangat berguna bagi kehidupannya. Mungkin dia kecewa, tapi Ki Jagabaya tidak bisa mempertahankan keimanannya. Dia tergelincir, dia terperosok ke jurang yang paling dalam. Dia tidak bisa membedakan. Ki Jagabaya tidak bisa memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang bukan. Dan saya sebagai teman seperguruannya wajib untuk menasihatinya. Masalah dia mau tobat atau tidak, masalah dia tidak akan mengulangi masalah-masalah yang kelam, wallahu a'lam bishawab, itu saya serahkan kepada Sang Khalik, Sang Pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia hanya bisa berusaha dan Yang Maha Kuasa menentukan hasilnya. Para sahabat-sahabat, jadi jujur, dari lubuk hati saya yang paling dalam, sebagai seorang suami, saya harus membela harga diri. Sebagai seorang suami, akan direbut istri tercintanya. Apapun yang terjadi, walaupun nyawa Bung Laga sebagai taruhannya, para sahabat-sahabat, akan saya pertahankan. Akan saya bela mati-matian. Walaupun saya sadari begitu banyaknya anak buah dari Ki Jagabaya ini. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, saat ini saya bersama guru spiritual saya Bani Lampung. Ada Cibelange, ada Bos Renggo, ada Namperdi sendiri yang akan membela saya. Saya yakin itu, karena kami telah berjanji demi kebenaran. Sekali kaki kami melangkah ke depan, pantang bagi kami untuk suri ke belakang, para sahabat-sahabat. Demi kebenaran. Dan saya akan pergunakan itu. Saya akan pergunakan di sisa-sisa umur hidup saya agar bisa berguna bagi diri saya, bagi keluarga saya, maupun orang lain. Itu, para sahabat-sahabat. Karena kematian bukan di tangan manusia. Kematian telah ditentukan. Jodoh, maut, dan rezeki di papan tulis di surga, di papan tulis Lauh Mahfuz telah tertulis. Jodohnya, kematiannya, dan rezekinya. Tapi terkadang manusia melupakan semua itu. Seolah-olah apa yang telah didapatkannya hasil kerja kerasnya. Seolah-olah harta bendanya hasil kerja kerasnya. Manusia tidak sadar. Karena terkadang manusia berpikir seolah-olah tumbuhan hijau itu akan hijau selamanya. Padahal pada saatnya nanti akan tunai, akan rontok, akan berguguran, dan akan berserakan di muka bumi ini. Dan terkadang manusia juga berpikir seolah-olah kehidupan manusia ini bagaikan emas intan permata yang sangat berkilau-kilauan. Padahal sebenarnya emas intan permata tersebut akan mudah meleleh, akan mudah mencair, dan habis seketika tatkala diterpa sang matahari. Itulah kehidupan manusia. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal.
dan kita sendiri sebagai hambanya Allah, sebagai umatnya Nabi Muhammad, akan kembali ke kampung akhirat. Kita harus meminta kepada Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Memang benar bahwa tiap-tiap yang bernyawa pasti akan menemui yang namanya kematian. Dan kita meminta kepada Allah, ud'uni astajib lakum. Kita meminta kepada Allah, niscaya apa yang kita minta, asal kita yakin, akan diberikan dan dijabah oleh Yang Maha Kuasa. Para sahabat-sahabat tersayang, kita kembali ke permasalahan Bung Laga yang amat sangat komplit, yang amat sangat rumit di rumah tangga. Bung Laga tidak mau lagi kembali ke dunia hitam. Bung Laga tidak mau lagi kembali ke terosop, ke jurang yang paling dalam. Jadi apapun yang terjadi, walau bagaimanapun, akan dipertahankan hidup rumah tangganya agar tidak terjadi huru-hara, keretakan dalam rumah tangga Bung Laga, walaupun kematiannya sudah mengintainya. Karena Bung Laga sadari kematian bukan tangan manusia. Hebat, kuat, gagah Kijagabaya, ada batasnya bersama-sama, ada kelemahannya. Karma akan berlaku, karena siapa yang menanam, dia yang akan menuainya. Karma akan berlaku para sahabat-sahabat, tidak di dunia ini, pasti di akhirat juga. Karena kita akan kembali ke alam kubur, tidak jauh dari ukuran 1x2 meter. Dia belum sadar di saat itu telah terputus pahalanya, telah terputus kebaikannya, tidak bisa ditambah lagi, karena kematian tidak bisa dimajukan dan tidak pula bisa dimundurkan. Saya mohon pada para sahabat-sahabat agar saya, Bung Laga, Naperdi, Bang Ray Lampung, Cibelanga, Renggo selalu kompak, selalu solid untuk memberantas kebatilan, kezaliman, kemungkaran, kesesatan yang bercokol di muka bumi ini. Itu ikrar dan janji kami. Mudah-mudahan para sahabat akan senantiasa sehat selalu, dimudahkan dalam segala urusan, dilancarkan rezekinya, dan saat ini akan baik-baik saja. Sebelum Bung Laga akhiri, mari kita sama-sama untuk membaca salawat azhil. Mudah-mudahan orang-orang zalim bisa kita tumpas. Mudah-mudahan orang-orang zalim bisa kita kalahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika. Para sahabat-sahabat, saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan para sahabat terus mendukung channel dari Bung Laga, karena saat ini Bung Laga punya 2 channel agar sahabat-sahabat bisa mengetahuinya. Yang pertama, Bung Laga punya channel di Tajuk Preman. Di Tajuk Preman, Bung Laga memberantas cemong belang CS, karena cemong belang CS ini amat sangat brutal, amat sangat sadis,
dan tak bisa diajak kompromi, tak bisa diajak musyawarah. Tapi saya telah berjanji, apabila para sahabat-sahabat, umpama Cemong Belang CS ini bisa mau bertobat, bisa insaf, channel Bung Laga yang ada di Tanjung Kreman akan saya berikan dengan keikhlasan, dengan keriduan kepada Cemong Belang. Dan yang kedua, channel Bung Laga Official. Di channel Bung Laga Official ini, Bung Laga membantu Bang Ri Lampung, membantu Cek Belange, membantu Renggo, membantu Mas Ferdi untuk menumpas yang namanya Ki Jagabaya. Itulah para sahabat, mudah-mudahan para sahabat sehat selalu, dimudahkan dalam segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Kita selalu senantiasa membaca selawat dan kita dirikan salat. Wasikum wa nafsi wa iyaya bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.